Selamat pagi Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh ada beribadah kembali Tuhan. Kami tahu Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau bebaskan roh kami Tuhan, kami mau bernyanyi bersorak-sorai menyembah Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita percaya apapun dalam hidup kita yang terjadi, apapun yang kita alami, Yesus Allah yang mengalami. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan.
ada penyelamat lain, tidak ada penyembuh lain, tidak ada yang lain kecuali Engkau Tuhan Yahweh, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, penebus kami yang kuat di dalam Kristus. Kami bersukacita untuk perlindungan-Mu, kami bersukacita untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, rahmat-Mu yang dahsyat atas kami Tuhan, sehingga kami boleh berdiri tegak pagi hari ini, karena anugerah-Mu menopang hidup kami, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, untuk sukacita, damai sejahtera, bahkan lebih lagi jaminan keselamatan yang kekal yang Kau anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita pagi hari ini ketika kami mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, dan kiranya tujuan Tuhan tergenapi untuk kami boleh terus menjadi berkat dan saksi-Mu yang efektif. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan suara Roh-Mu. Kiranya pengurapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu dan atas seluruh jemaat sekalian, untuk kami boleh menangkap rema kebenaran firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan kami sekalian. Hati kami menerima, pikiran kami mengerti, dan kami berjalan dalam ketaatan, dan kami terhisap sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan atas kami sekalian. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah streaming online di rumah masing-masing. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap bahagia di dalam Tuhan. Memasuki minggu kedua bulan Agustus, kita bersyukur karena bulan ini adalah bulan yang dahsyat, saudara. Kita memperingati 75 tahun Allah membebaskan bangsa kita dari penjajahan. Ratusan tahun kita dikuasai oleh bangsa yang asing, tapi kita bersukacita oleh karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kita boleh masuk dalam alam kemerdekaan. Tapi lebih dari segala-galanya kita terus berdoa supaya kemerdekaan sejati, kemerdekaan spiritual, kemerdekaan yang sesungguhnya boleh dialami oleh bangsa ini, oleh kita sekalian. Dan kemerdekaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau Anak itu memerdekakan kamu, Yohanes pasal 8 berkata, kamu sungguh-sungguh merdeka. 2 Korintus 3 berkata, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Ya, jadi Tuhan memerdekakan kita sejati, roh, jiwa, tubuh kita dimerdekakan untuk kita bebas mengasihi Tuhan, untuk kita bebas merdeka melayani Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang berani melawan arus. Disadari atau tidak, dunia ini punya dua arus yang dahsyat dan kuat, saudara. Orang yang berani menentang arus adalah orang yang berani beda. Ya. Semua laki-laki selingkuh, itu kata dunia. Jadi kalau ada orang laki-laki yang gak selingkuh, guilty feeling, ya, merasa bersalah. Semua laki-laki selingkuh, kok saya tak selingkuh, ya, berarti saya harus selingkuh. Semua orang bohong, berarti saya harus bohong. Semua orang nyontek, berarti saya harus nyontek. Semua orang korupsi, berarti saya korupsi. Nah, arus dunia yang begitu kuat adalah arus pemberontakan kepada Allah, arus dosa yang akan membawa kepada kebinasaan, saudara. Dan orang-orang yang berani menentang arus adalah orang-orang yang berani berbeda, karena dia tahu persis apa itu kehendak Allah. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian, ya. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kita ditantang untuk menjadi berbeda. Jangan serupa tapi berani beda, berani tampil beda. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia diwarnai dengan, seluruh dunia sedang diwarnai dengan pemberontakan. Saya mau berkata, filosofi dunia, filosofi pada umumnya, agama-agama mengajarkan hidup itu seperti roda, berputar terus, lingkaran. Roda yang berputar kadang di atas, kadang di bawah. Nasib manusia juga begitu, kadang diberkati, kadang rugi.
Kadang untung, kadang rugi, kadang senang, kadang susah. Nah, siapa yang mau hidupnya seperti roda, muter terus? Tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengatakan sejarah dunia dan sejarah hidup manusia itu garis lurus, garis linear. Ada ujung awalnya dan ada ujung akhirnya. Dan ujung akhirnya itu kata dunia, kiamat. Menakutkan, mengerikan. Tapi kiamat bagi orang percaya, Yom Yahweh, hari Tuhan itu hari yang penuh bahagia, hari yang penuh dengan sukacita, karena kita akan berjumpa dengan Allah Maha Besar di dalam Yesus Kristus. Itu pengharapan yang mulia, klimaks yang akan dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Jadi dunia ini sedang menuju klimaks. Ya, klimaksnya dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 11, orang yang jahat makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Orang baik akan tetap makin baik, makin kudus. Orang cemar, orang najis akan makin cemar, makin najis. Ya. Jadi dua-duanya sedang arahnya klimaks. Klimaks menuju kemuliaan, kekudusan, klimaks menuju kebinasaan, saudara. Jadi Tuhan memanggil kita, jangan kamu jadi serupa. Harus berani menentang arus, harus berani berbeda. Ya, nah, saudara kalau pergi ke restoran seafood, ya, ada satu menu makanan yang disajikan, salmon, ikan salmon. Nah, menarik, ikan salmon adalah ikan yang khas, ikan yang khusus, ya, jenis ikan yang punya keunikan, keistimewaan, karena dia berkembang biak, ya, di air tawar, ya, di air tawar di pegunungan. Tapi begitu dia besar, dia pergi ke laut asin, lautan samudra yang asin. Dia ada di sana. Pas waktunya dia mau berkembang biak lagi, dia cari habitat aslinya, saudara. Dia berani menentang arus ratusan kilometer sampai terluka-luka sedemikian rupa, kembali ke pegunungan, ke air tawar lagi. Ya, bahkan pakai lompat-lompat, kalau difilmkan itu ya, sampai lompat-lompat, kadang temakan sama ikan hiu dan sebagainya, sampai berdarah-darah. Tapi tujuannya kembali ke habitatnya lagi, untuk apa? Berkembang biak, bertelur, dan beranak pinak di air tawar pegunungan. Ya, yang menarik, saudara tahu ikan di laut, laut itu mengandung garam dan asin. Tapi ikan yang hidup tidak asin, ya, tidak asin. Ikan di laut tidak ada rasa asin, apapun jenis ikannya tidak ada rasa asinnya, kecuali ikan mati diasinkan dengan garam. Ya. Artinya apa? Air laut itu lingkungan dunia, gambaran dari lingkungan dunia. Kita orang percaya di lingkungan dunia harusnya tidak terasini, tidak tergarami, karena kita adalah garam yang harusnya menggarami, bukan dipengaruhi, tapi harusnya mempengaruhi, saudara. Jadi menarik, ya. Ada satu kisah dalam Perjanjian Lama tentang seorang yang namanya Daniel, ya. Seorang tawanan di zaman Babelonia. Semua orang Yehuda ditawan ke Babel, saudara. Dan di negeri asing penyembahan dewa-dewa, penyembahan berhala, patung-patung, nama mereka dirubah, bahasa mereka dirubah, dan terakhir keyakinan mereka juga mau dirubah. Tapi yang menarik dengan Daniel adalah contoh model, ya, bagi orang percaya di negeri asing, dengan bahasa budaya yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan segala macam hal yang berbeda. Dia mau tetap, ya, tidak terpengaruh oleh apapun juga, dan kita belajar sesuatu dari dia. Dia tetap ada di jalurnya Tuhan, dia tetap ada di lintasannya Tuhan. Dia nggak mau terpengaruh, tapi justru dia ingin menjadi pengaruh bagi banyak orang. Nah, apa rahasianya? Karena dia punya values, punya nilai, ya. Ada duit cepecengan 100 ribuan, duit, nah saya lupa bawa ya, tapi ada mungkin di sana dompet, 100 ribu. Saudara kalau dikasih duit 100 ribu mau kan? Kalau duitnya udah dikecil-kecil, dipunyal-punyal, tetap mau kan? Kayak uang kolektor ya, 2 ribuan aja dikecil-kecil, kumpul ya. Kenapa? Udah diinjek-injek, di jalan misalnya, ketemu sudah diinjek-injek, ada duit cepecengan, diambil apa nggak kira-kira? Kenapa duit yang sudah kotor, ya, udah kumel, tapi tetap diambil? Karena ada values-nya, karena ada nilainya. 100 ribu rupiah. Orang yang berkualitas adalah orang yang punya nilai-nilai dalam hidup, ya. Sehingga Daniel menjadi figur, menjadi contoh bagi setiap orang percaya.
Minimal ada 3 hal. Kenapa Daniel di tengah-tengah situasi yang sangat sulit di daerah Babel, pusat kebudayaan dunia pada waktu itu, penguasa dunia yang dahsyat pada waktu itu, dia tidak terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana, tapi justru dia mempengaruhi. Yang pertama, Daniel punya ketetapan hati untuk tidak menjadi serupa dengan dunia itu. Ya. Di ayat Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi dia nggak mau sajian makanan dan minuman yang sudah disajikan kepada raja, karena sebelum raja makan dan minum sudah dipersembahkan dulu kepada berhala, ya. Jadi dia ingin sayur-mayur aja. Pegawai istana ketakutan. Mereka ingin agar anak-anak muda yang punya potensi itu tetap sehat, tetap bugar, harus makan makanan yang berkualitas, ya. Tapi karena Daniel tahu persis bahwa santapan orang kafir sudah dipersembahkan kepada berhala, dia tolak. Lebih baik cai, lebih baik makan sayur-mayur saja. Nah, tapi dites dulu nih, ya. Setelah 10 hari dites terus, dites. Yang lain-lain makan makanan raja, anggur raja, semua makanan hebat-hebat, yang mahal-mahal, kualitas istana. Dia cuma makan sayuran belaka, sayur-mayur biasa, dan makanan-makanan sederhana yang lain. Air minum juga air minum. Mungkin kalau sekarang kita air putih bukan anggur dan sebagainya. Tapi betapa kagetnya pegawai istana ketika pada hari ujian, ternyata Daniel ditemukan 10 kali lipat, 10 kali lipat lebih hebat, lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada yang lain-lain. Kenapa? Karena dia punya keputusan yang tegas, tidak mau menajiskan dirinya, punya ketetapan hati. Ketegasan dan ketetapan hati harus dimiliki oleh setiap orang percaya, ya. Itu senjata utama bagi setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk tidak menajiskan diri. Dunia boleh cemar, orang percaya tidak harus ikut-ikutan cemar. Orang lain bohong, kita nggak harus ikut bohong. Orang lain korupsi, kita nggak harus ikut korupsi. Orang lain jahat, kita nggak harus ikut jahat. Karena orang jahat di kita, lu jual gua beli, ya. Tidak harus demikian. Kita harus mengenakan pikiran Kristus, seperti Kristus berpikir, ya. Dan dunia ini menarik kita. Dunia itu seperti magnet, menarik semua orang Kristen, orang percaya. Untuk apa? Memuaskan hawa nafsu dengan 3 cara: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, ya. Coba kalau turun dari angkot sama turun dari mobil Alphard, lebih gengsi mana? Lebih keren mana? Saudara turun dari angkot tuh, ya, kalau masuk ke gereja atau pergi ke mall atau turun dari angkot, ya. Kemudian saudara turun dari Alphard, lebih gengsi mana? Ya, meskipun Alphardnya sewaan juga kan, sewaan 1 hari 2 juta, nyewa Alphard 1 hari 2 juta, ya. Wah, kayaknya keren, mobil Alphard. Waktu ada jemaat di sini, ada jemaat punya mobil Alphard. Oh, mobil Alphard harganya 1 M. Saya tergoda juga, ya. Akhirnya pengen ikut, ya. Kata dia pergi dari Tasik ke Pangandaran cuma 1 jam. Tiap hari dibolak-balik. Lah kita pakai mobil biasa sampai 3 jam, 4 jam. Tapi dia cuma 1 jam. Jadi saya pengen ngerasain. Dokter saya ngantar tamu, nginep di rumah dia yang baru diresmikan. Itu rumah kayak istana, harganya 12 miliar, ya. Tapi ada 1 kamar khusus untuk hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan, pendeta, khotbah, nginep di kamar dia. Jadi saya nganterin, ya. Jadi otomatis saya naik mobil dia juga. Wah, pengen ngerasain naik mobil Alphard itu seperti apa? Mentul-mentul atau apa, ya? Gak kerasa, jalanan rusak kayak apapun tetap kelihatannya smooth gitu, ya. Pantesan Tasikmalaya biasa saya 3-4 jam pakai mobil biasa, lah ini cuma 1 jam, rasanya keren gitu, ya. Soalnya itu daya tarik dunia, ya, yang begitu semu dan sementara doang. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ada di sekitar Daniel pada saat itu. Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego berusaha tegas untuk tidak menajiskan dirinya. Semua nyontek, pergumulan berat kalau nggak nyontek, ya. Berat sekali. Itulah sebabnya
dari kelas SMP, SMA, saya duduk paling depan, berhadapan-hadapan dengan guru persis. Meja guru dan meja saya nempel. Kenapa? Karena godaan terlalu kuat. Kalau saya duduk di tengah, saya lihat belakang nyontek, depan nyontek, kanan nyontek, kiri nyontek. Kalau saya sama saja, berarti saya nggak beda sama mereka. Ya. Ternyata sama juga, begitu tiba di perkuliahan, sama juga, ikut kuliah juga, nyontek semuanya juga, walaupun ahli-ahli nyontek malahan ya, makin pintar, makin nyonteknya lebih dahsyat lagi. Ya, saudara. Jadi orang kalau punya ketegasan, punya keputusan, punya ketetapan hati, itulah senjata utama yang dahsyat. Ya. Dan yang kedua, Daniel punya komunitas, dia membangun tim, ya, dia tidak sendirian. Rasanya berat sekali melawan arus dunia begitu kuat cuma sendirian. Dikatakan dalam Daniel 2 ayat 17-19, kemudian pulanglah Daniel memberitakan hal itu pada Hananya, Misael, Asaria, yang kemudian namanya dirubah jadi Sadrah, Mesakh, Abednego, dan teman-temannya yang lain, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia mimpi raja. Ya. Jadi raja bermimpi, harus ditafsirkan mimpinya, apa maknanya, apa mimpi tersebut, ya, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama dengan orang bijaksana yang lain di Babel. Kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpi, maka semua orang-orang itu akan dimusnahkan, dibinasakan, akan dibunuh semuanya oleh raja. Saudara. Dan mereka berdoa bersama-sama dengan sepakat, dengan sehati, dan maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam sebuah penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ya. Jadi ketika mereka doa dengan sepakat, ingin tahu apa rahasia mimpi raja, ya, dengan sehati. Saudara, tiap malam kalau tidur mimpi, ternyata mimpi itu ada pesan-pesannya juga, ya. Apalagi mimpi yang dari Tuhan. Jadi raja bermimpi, dia pengen tahu apa maknanya. Kok mimpinya aneh seperti itu? Dan dia ingat terus sama mimpinya. Dia kumpulkan orang-orang Kasdim, orang-orang yang bijaksana, orang-orang di Babel yang hebat itu untuk menafsirkan mimpi. Dikasih waktu. Kalau tidak bisa diartikan, binasakan semuanya, bunuh semuanya. Dan ketika mereka berdoa dengan sepakat, teman-teman timnya Daniel punya komunitas yang kuat, berdoa kepada Allah. 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan akan menyatakan dirinya, Tuhan akan menyingkapkan rahasianya, apa yang menjadi pesannya bagi sang raja. Saudara, dan menarik saudara. Jadi intinya, kalau kita mau menang melawan arus dunia yang begitu kuat, kita harus punya komunitas. Ya. Dengan siapa kita mendekatkan hidup kita, maka itu akan membentuk hidup kita. Ya. Alkitab mengatakan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat. Baca bareng-bareng 2-3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Ya. Jadi kalau biasa gaul dengan perampok, kita akan jadi rampok. Biasa gaul dengan tukang bohong, kita akan jadi pembohong. Biasa gaul dengan penipu, kita akan jadi penipu. Kumpulannya para koruptor, kita juga akan jadi koruptor. Seorang raja di Inggris, King George berkata, show me your friend and I will show you who you are. Tunjukkan kepada aku siapa teman-temanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu siapa kamu. Ya. Kita ini, you are what your friends. Nearness is likeness. Kita dekat dengan siapa, kita akan menjadi serupa dengan dia. Tiap hari kita ngumpulnya dengan dia terus, makin mirip, ya. Kumpulannya orang-orang pencemooh, kumpulannya orang fasik, akan jadi pencemooh, orang fasik doyan nyinyir, tukang gosip, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, ya. Tapi kalau kumpulan sama orang positif, orang yang punya ide-ide brilian, orang yang punya pemikiran-pemikiran ke depan, visioner, saudara akan tangkap itu visinya. Ya, jadi untuk melawan arus, kita harus punya komunitas, orang-orang yang berpikiran maju ke depan, ya, bukan suka ngomongin orang lain, tapi punya ide-ide untuk masa depan, sedemikian rupa, ya. Jadi mari kita yakini, ya, bahwa untuk kita maju kita bergantung dengan orang lain, ya. Untuk maju ke depan kita nggak bisa sendirian, saudara, ya. Untuk apa? Supaya kita bisa saling memperhatikan, saling mengasihi, supaya kita bisa saling mendorong, saling menghibur, saling menasihati satu sama lain. Ya. Dan dikatakan
Di Alkitab dengan jelas berkata Yesus mengutus muridnya berdua-dua, nggak sendirian. Ya. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah, kenapa harus berdua? Kalau mereka jatuh, yang seorang bisa ngangkat temannya, ya, yang seorang bisa angkat temannya. Tapi why bagi orang yang jatuh yang tidak punya orang lain mengangkatnya? Ya. Jadi kalau sendirian doang lagi jatuh, nggak ada yang nolong. Ya. Tapi kalau minimal berdua, kalau lagi lemah, kalau lagi jatuh, ada yang menguatkan, ada yang menolong. Ya. Jadi jelas, ya, kita harus hidup dalam komunitas meskipun terbatas karena situasi masa kini, ya, lagi adaptasi kebiasaan normal, nggak boleh sering-sering kumpul ketemu. Tapi kan kita bisa berketemu lewat media macam-macam, ya, WA call, lewat Zoom, lewat macam-macam, ya, sarana prasarana begitu tersedia, begitu dahsyat. Untuk apa? Ketika kita bertemu, minimal doa bersama hari Kamis, kan? Kalau cuma bisa kan kita udah kirim tuh linknya. Ayo, yang doa paling cuma 14, 15, 13, ya, ikut link doa bersama hari Kamis. Sebulan sekali ketemu di bawah, tapi permisi yang lain kan lewat link. Ketemu di link bisa 100 orang kalau boleh, ya. Cuma berdoa bersama. Minimal kita merasakan kehadiran Tuhan, ya, untuk bisa saling memperhatikan, saling mendukung dalam kasih, mendukung dalam pekerjaan baik, ya. Jadi orang itu lemah kalau sendirian. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kata pepatah, ya. Jadi harus ada yang meneguhkan. Sekali lagi Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua dan mereka diberi kuasa mengatasi roh-roh jahat. Berdua lebih baik daripada sendirian. Nah, yang berikutnya, tinggal dalam kekuatan roh yang menyala-nyala. Daniel punya roh yang dahsyat. Ya. Jadi kebanyakan orang mementingkan ini body building, gym, ya, latihan berjam-jam di tempat gym, nation. Waduh, six pack. Kalau saya sampai sekarang tetap one pack, ya. Ada yang six pack. Waduh, dari lihat dagangnya langsung kayak roti apa? Roti tawar. Ada, wah, hebat. Tapi tubuhnya sehat hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging. Hidup dalam percabulan, kenajisan, dosa. Ya, jadi melampiaskan hawa nafsu daging doang. Ya. Jadi pentingkan dagingnya. Ada orang mementingkan jiwanya. Tapi Alkitab mengatakan beda dengan Daniel. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi, 125 bupati, 120 gubernur, ya, dari India, dari Eropa sampai ke India. Ada 120 gubernur yang hebat-hebat, yang luar biasa. Tetapi Daniel melebihi mereka itu semua. Karena apa? Dia punya excellent spirit, punya roh yang luar biasa, ya. Dan raja bermaksud untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Nah, saudara, jadi Daniel itu dilihat sama raja lebih dari 120 pembesar yang lain, lebih dari 120 gubernur yang lain. Kenapa? Punya excellent spirit, roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar, ya. Saudara, kita, ya, begitu ketemu sama seorang udah tahu ini orang pintar atau orang goblok. Lihat pikirannya, lihat dari pembicaraannya, lihat dari perbendaharaan katanya, lihat dari cara responnya, ya, langsung ketahuan pikirannya. Tapi raja begitu ketemu sama seseorang, dia langsung yang dilihat bukan pikirannya, bukan tubuhnya saja, yang dilihat spiritnya. Ada roh yang menyala-nyala, yang berkobar, yang membara, ya, yang terbakar sedemikian rupa. Nah, yang dicari itu keep the fire-nya itu, apinya itu ada apa enggak? Ya. Orang di Israel pada waktu Pentakosta, mereka lihat 120 murid, ada api yang menyala-nyala. Ya. Waktu saya lagi pelayanan keliling, lagi ngobrol, itu maaf ya, itu pendeta-pendeta lihat anak-anak muda masih culun, kurus, krempeng semuanya, nah nggak apa-apa. Tapi pendeta-pendeta pada kaget. Begitu kami ada di atas mimbar katanya, itu anak-anak muda ada apinya, ada apinya, ada apinya. Yang dunia mau lihat adalah ada orang-orang percaya yang punya api yang berbeda, api yang berkobar, api yang menyala, antusiasme, ada semangat, ada rohnya. Banyak orang pintar, banyak orang punya keterampilan, tapi sedikit orang yang punya api yang menyala, yang punya antusiasme, yang punya roh yang berkobar-kobar, yang punya roh yang menyala-nyala. Dan raja melihat
dan Daniel dipromosikan. 4 kali raja berganti-ganti, ya. Nebukadnezar, Belsasar, Cyrus, Artasastra, raja-raja berganti-ganti. Tapi Perdana Menteri nggak pernah ganti, Daniel melulu. Kalau di Indonesia kan ada reshuffle kabinet, presidennya nggak ganti, kabinetnya yang diganti. Tapi yang justru di sana reshuffle presiden, reshuffle raja, rajanya yang diganti, Perdana Menterinya tetap terus, karena orangnya berkualitas dahsyat, intim dengan Tuhan, menjalin keintiman dengan Tuhan. Buktinya, ya, konsisten membangun keintiman dengan Tuhan untuk menghadapi arus dunia yang begitu kuat. Ya, yang menarik, Alkitab mencatat Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah ini telah dibuat bahwa tidak boleh seorang pun berdoa kepada Allahnya kecuali memohon kepada raja. Kalau ada yang berdoa kepada Allahnya, maka akan ditangkap dan dibuang ke gua singa. Singa-singa yang lapar siap mencabik-cabik, menerkam dan menghabisi mereka. Ya, didengar begitu dia pergi ke rumahnya, dan di kamar atas loteng ada tingkap-tingkap yang terbuka kiblat ke Yerusalem. Orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Mereka doa kiblatnya ke Yerusalem. Doa sehari 3 kali, berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jam 9, jam 12, jam 3. Itu jam doanya orang Yahudi di seluruh dunia. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 3 petang, tetap berlutut berdoa menyembah kepada Allahnya. Meskipun ada maklumat, ada dekrit, ada tanda tangan raja, siapa yang menyembah Allah yang lain kecuali raja akan dibinasakan. Tapi Daniel tetap akrab dengan intim, tidak takut perintah raja, dan hasilnya apa yang terjadi? Dia ditangkap, dicemplungkan ke dalam gua singa. Tapi yang dahsyat ialah Tuhan hadir di gua singa. Itu singa-singa terbungkam mulutnya semua. Nggak ada satupun yang mau mencaplok Daniel. Padahal mereka lapar. Bahwa begitu musuh-musuh Daniel dilemparkan oleh raja, belum lagi mereka jatuh, itu singa sudah menerkam ke atas dan mencabik-cabik mereka. Beda ya. Orang yang tidak percaya sama orang percaya, Tuhan berjanji akan buat perbedaan. Ya. Daniel intim dengan Tuhan, punya ketetapan hati, tidak mau ikut arus, punya roh yang luar biasa, spirit yang luar biasa. Ya. Jadi intinya hanya ada 2 pilihan. Ya. Mau ikut tinggal dalam pimpinan Roh Kudus atau ikut hanyut terbawa arus dunia yang menyesatkan, yang membinasakan. Saudara kasih Tuhan dan orang percaya, mari kita ambil keputusan. Ya. Hari ini saudara harus ambil decision. Keputusan saudara menentukan masa depan. Mau ikut dunia, mau ikut gaya dunia, cara dunia, hanyut terbawa arus dan akhirnya binasa, atau berani berbeda. Berani tapi beda, berani melawan arus, ya, dan membangun manusia roh, punya keintiman dengan Tuhan. Ya, keputusan ada di tangan Anda, dan kita harus memutuskan. Ya, aku mau tetap ingin Yesus. Apapun yang akan terjadi, aku tetap mengiring Yesus. Keberanian menentang arus dan contoh praktis. Itu tadi hal-hal utamanya ya. Contoh praktisnya Paulus menulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5-17. Bagaimana kita mempraktekannya? Kalau kita ambil keputusan tegas, ya, punya komunitas, dan kemudian berani berkata tidak kepada dosa, dan punya roh yang menyala-nyala hubungan itu dengan Tuhan. Bagaimana prakteknya? Ini praktek sederhananya, ya. Percuma diajarin teori, keluar dari sini di dunia kita masing-masing, dimanapun Tuhan mengutus kita, mari praktekkan. Bagaimana prakteknya? Prakteknya begini, kata Paulus. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Setiap kita punya dalam diri kita roh percabulan, roh kenajisan punya, karena kita masih darah dan daging. Ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, tamak, ya, serakah, nggak pernah cukup. Pengen lagi, timbul lagi, raut lagi, ambil lagi, terus untuk saya. Dan itu semua adalah penyembahan berhala. Kata firman Tuhan ya, penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu.
Apa yang harus dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan kamu saling mendustai. Ya, roh dusta ada di mana-mana. Waduh, kalau lihat di medsos itu, betul-betul dusta kuat sekali. Dan Yohanes 8 berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Ya, jadi anak-anak iblis kerjanya cuma bohong terus. Tiap hari kerjanya bohong dan saling mendustai satu sama lain. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, tidak bersunat, orang barbar, orang miskin, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan ada di atas segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Tadi tanggalkanlah, sekarang kenakanlah, pakailah. Apa yang harus dipakai? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam. Dendam. Ya, awas, kubalas 10 kali lipat. Kubalas 7 kali lipat kalau di Alkitab ya. 1 tonjokan kubalas 7 tonjokan, kata Alkitab Kejadian pasal 4 itu ya. Dan dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya ada di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang dan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ada 3 hal praktis, ya. Bagaimana kita menghadapi arus derasnya arus dunia yang berusaha menghanyutkan kita. Yang pertama dikatakan, matikanlah. Matiin, bunuh. Katakan bersama, bunuh, buat dia. Jadi apa yang harus dibunuh? Kecoa. Apa yang harus dibunuh? Nyamuk. Apa yang harus dibunuh setiap hari? Ini nih, matikanlah di dalam dirimu. Yang dimatikan bukan yang di luar. Kita ribut perang dengan nyamuk, perang dengan kecoa, perang dengan serangga, perang dengan corona, perang dengan virus, perang dengan apa? Matikanlah di dalam dirimu. Apa yang harus dimatikan tiap hari? Kenajisan, percabulan, hawa nafsu. Hari ini saya harus berperang dengan hawa nafsu saya. Bohong kalau nggak punya hawa nafsu. Dusta kalau nggak punya roh cabul. Dusta, omong kosong. Ya. Harus dimatikan, harus dibunuh roh najis. Dalam nama Yesus, roh najis. Pikiran-pikiran kotor, najis, cabul itu ada terus. Gak pernah, mau muda mau tua. Saya menghadapi kakek-kakek umur 90 tahun, saudara. Istrinya nangis. Gara-gara kakek yang 90 tahun itu, maaf, selingkuh sama pembantu. Gila-gila. Selalu, Pak. Jalan aja sudah susah. Kakek-kakek 90 tahun. Kakek-kakek, you know kakek-kakek 90 tahun, jalan aja sudah gemeteran. Tadi selingkuh sama pembantu yang umur 20 tahun. Saya juga bingung gimana cara selingkuhnya ya. Si nenek yang nangis-nangis marah-marah ya. Di depan saya ya. Jadi ternyata roh selingkuh itu ada loh. Roh kenajisan itu ada ya. Itu harus dimatiin tiap hari. Dimatiin, bunuh itu. Bunuh, matikanlah dalam juga kejahatan, keserakahan. Jadi manusia itu hatinya serakah. Lihat ada tanah dijual, rumah dijual, apa dijual. Mau beli. Padahal nanti akhirnya cuma 2 kali 1. Endingnya cuma 2 kali 1. Pengen lagi. Itu semua penyembahan berhala. Semua itu akan mendatangkan murka Allah. Ya. Jadi kalau terus-menerus itu menimbun murka Allah. Ya. Kalau terus-menerus jatuh dalam dosa percabulan, perjinasan. Semua orang punya roh najis. Ya, kenajisan ada dalam diri kita karena kita daging dan darah harus dibunuh. Kalau maaf orang zaman dulu tuh diceritakan dalam Alkitab banyak sekali ya. Dan sejarah itu mencatat orang kalau matamu membuat kamu berzina, congkellah itu. Saya teringat dengan satu orang yang ikutin tuh. Dia maaf,
Pas lagi duduk dia lihat paha wanita, ya. Begitu lihat paha wanita, maaf, dia langsung tergerak nafsunya. Dan dia ingat kata Alkitab, congkellah matamu. Dia ambil pisau, dia congkel matanya. Dia benar-benar melakukan itu. Dan Tuhan pakai dia dengan dahsyat luar biasa, sampai bisa memindahkan gunung 4 kali. Ya. Kalau saudara mau tahu siapa orangnya, pergilah ke Mesir, Kairo. Di sana ada gunung Mokattam yang dipindahkan oleh orang itu, yang matanya dia congkel karena dia hawa nafsu. Ya, ada yang tangannya potong. Kalau sekarang zaman lagi begituan, ya, potong congkel mata, potong tangan, kecuali Tuhan yakinkan saudara. Ya. Tapi harus dibunuh itu. Roh najis percabulan, ya, mematikan keinginan daging, artinya tidak dikontrol, tidak dikendalikan, tidak dipengaruhi, dikuasai oleh hal-hal tersebut. Ya, burung boleh terbang di atas kepala kita, tapi tidak boleh bersarang di atas kepala kita, kata Lause, dan dikutip sama Martin Luther juga. Ya, pikiran kotor melintas dalam pikiran kita, gak apa-apa, tapi jangan direnungkan siang dan malam. Kalau direnungkan siang dan malam itu menjadi perbuatan. Yang kedua, bangun karakter Kristus. Tanggalkan itu, matikanlah itu, tapi kemudian apa? Kenakanlah, buanglah semua itu. Harus ada yang dibuang. Kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kemudian apa? Dendam, dusta, dan sebagainya. Kenakanlah manusia baru, pakai manusia baru, ya, yang terus-menerus diperbaharui. Ya, bangun karakter Kristus, buang yang lama, pakai yang baru. Ya, tadi pagi saya buang dulu. Pokoknya saya buang baju, bukan dibuang, boleh diganti, ditaruh ke tempat cucian yang tadi malam karena basah oleh keringat. Yang pagi saya basah sekali dengan keringat karena bergerak dan sebagainya. Saya taruh dan saya pakai yang baru. Ya. Manusia lama dibuang, manusia baru, karakter baru, ya, harus dimunculkan. Nah, jadi pergumulan dan masalah hidup dipakai oleh Kristus sebagai batu ujian untuk membentuk karakter kita. Ya, tiap hari kita menghadapi tantangan, pikiran kotor tiap hari ada. Tiap hari kalau saudara masih punya pikiran, pasti ada kenajisan, percabulan, kekotoran, kejahatan, itu ada, ketamakan juga ada, serakah itu juga ada. Pengen lagi, bikin lagi usaha, luasin lagi, dan sebagainya. Ya, tapi sekali lagi, matikanlah itu, bangun sesuatu yang baru, tumbuhkan kesatuan, unity tadi. Ya, kesatuan, berdua-dua, bersatu. Ya, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah shalom, damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu. Karena itu, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaan yang melimpah dalam hatimu, ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur satu akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian. Ya, sekarang sudah berubah. Dulu bahasanya bahasa caci maki, sumpah serapah. Sekarang ada bahasa pujian, bahasa nyanyian. Ada lagu dalam hatiku, ada harmoni, ada nada, ya, ada simfoni dalam hati, ada sukacita, nyanyi. Kalau dulu begitu mulut keluar langsung nyinyir, langsung nyosor. Sekarang mulut muncul kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberkati sesama. Bangun itu, ya, saudara. Untuk melawan arus dunia kita butuh dukungan pihak lain. Kita harus bersatu, ya, sesama saudara siman. Ikatan kasih mendukung satu sama lain. Hari-hari ini dibutuhkan unity, kesatuan tubuh Kristus. Ya, saudara berjalan sendiri, saudara akan cepat. Tapi kalau saudara berjalan bersama-sama akan lebih lama dan lebih jauh. Ya. Sendirian saudara akan bisa maju cepat, ya. Tapi kalau bersama-sama sehati lebih lama lagi bisa berjalan, lebih kuat lagi dan lebih jauh lagi kita melangkah. Hari ini Tuhan memanggil kita lawan arus dunia. Jangan hanyut terbawa arus karena itu akan binasa. Ya. Jadi bersama-sama mari kita menjadi orang yang berbeda. Karena orang yang berbeda yang berani melawan arus akan tetap kuat, akan tetap menang, akan tetap kokoh. Yang terhanyut terbawa arus akan binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Ada lagu lama, lagu 70 tahun yang lalu. Mungkin beberapa pasti ingat lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup kudus, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan keyakinan. Alkitab berkata 1 Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita yakin bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang ada di pihak kita, yang menjadi pembela kita, kita mau ambil keputusan dalam hidup ini, mau hidup dalam kekudusan. Jangan terbawa dan hanyut oleh arus, tapi hidup dalam kekudusan Tuhan.
Kudus, beri kepada kami kemenangan atas pergumulan yang berdosa. Oh, pengaruh arus dunia yang begitu memikat, yang begitu kuat menjadi magnet, biar itu lepas dari hidup kami. Karena Roh Kudus diam di dalam kami. Kami mau ambil keputusan, tidak ikut dunia, tapi ikut Yesus yang sudah menang dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Apapun pergumulan jemaat Tuhan hari ini, biar Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang dahsyat menopang hidup kami, menuntun langkah kami, dan menjamin masa depan kami. Berkat Tuhan tercurah atas kami sekalian dalam nama Yesus. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kita bersuka cita meskipun masih adaptasi kebiasaan baru. Orang-orang menyebutnya ibadah new normal, ada banyak pembatasan-pembatasan, tapi pelayanan terus berjalan dengan normal. Masuk hari ini diumumkan sudah lewat gelas juga sudah diumumkan. Jadi ada pendaftaran ulang untuk PKJ Perhimpunan Kedukaan Jemaat tahun yang akan datang, ya 2021. 100.000 per tahun, sudah 100.000 per tahun, dan penggantiannya macam-macam ya. Tapi kalau saudara nggak mau diganti duit, maka digantikannya dalam bentuk fasilitas. Ya, maaf, kita nggak tahu Tuhan panggil kita kapan. Kita nggak mau merepotin orang yang kita tinggalkan. Hanya dengan 100.000 per tahun, saudara. Tanah kuburan disediakan, peti yang layak disediakan, ambulan yang mengantar saudara. Kalau dari gereja pelayanan pasti ya, tapi kan peti dan sebagainya peti dan tanah kuburan harus dipikirkan juga ya. Jadi tolong ya, sedih sekali ya, sudah diimbau jemaat yang daftar cuma 100. Tapi pas giliran tiba-tiba mendadak, masih tadi malam masih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tengah malam dipanggil Tuhan, nggak pernah mau daftar, udah diumumkan terus tiap minggu. Kemudian apa yang gereja siapin? Ya saudara, jadi hanya 100.000 itu menunjukkan saudara peduli, ya, peduli terhadap diri sendiri. Cuma 100.000 per kepala, ya, 100.000 saja. Kecuali saudara ikut di tempat yang lain nggak apa-apa ya. Tapi di sini hanya 100.000 per kepala, ya, per orang saudara bisa mendapatkan. Kalau itu dinilai dan harus bayar itu 6 juta rupiah sekarang. Minimal harganya 6 juta rupiah sekarang, ya. Sekarang ini kemarin masih boleh 5 juta, sekarang 6 juta. Kalau saudara nggak menggunakan fasilitas, kami tetap akan ganti, ya, sesuai dengan usianya. Ada yang ganti 5 juta, ada yang ganti 2,5 juta, ada yang ganti 1,5 juta. Jadi harap mendaftarkan diri dan mengambil perhatian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan tiga cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan yang ketiga, dapat memberikan persembahan melalui layanan edisi di lantai 1. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk hadir dalam ibadah WBI pada 12 Agustus 2020 pada pukul 6 sore di gereja lantai 1. Akan dibuka kembali kelas 101 yaitu membership. Kelas ini terbuka untuk seluruh jemaat dan bagi yang ingin berbakti wajib mengikuti kelas ini.
Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Valentino Tio dan Saudari Maria Berbeda pada 29 Agustus 2020. Jika ada yang keberatan atas rencana ini, dapat menghubungi Gembala Sidang atau pengurus gereja. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya boleh kita untuk bangkit berdiri. Saya lagi kita mengangkat Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Kami anak-anak terang, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami
kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami akan menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa, membawa terang Tuhan di dalam muka bumi ini ya Bapa, sehingga banyak jiwa Tuhan boleh melihat terang itu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami umat pemenang Tuhan. Biar roh ketakutan apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus, keluar dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sehingga kami boleh membawa terang Tuhan. Kami boleh menampilkan Tuhan kami anak-anak-Mu yang berbeda dengan orang ada di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan perlengkapan-Mu Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Untuk kami lebih lagi Tuhan melakukan kehendak-Mu, panggilan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Terus Tuhan Kau perlengkapi kami dengan kasih setia-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi serupa bahwa terang-Mu di dalam kehidupan ini ya Bapa. Tuhan kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Biar kasih dan anugerah Tuhan juga turun atas hidup mereka Tuhan. Apapun jadi pergumulan mereka dengan jemaat mereka, dengan keluarga mereka, dengan pelayanan mereka Tuhan, di mana Tuhan memanggil mereka di kota maupun di daerah pelosok tanah air sekalipun Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah atas hidup mereka. Engkau terus memperlengkapi mereka Tuhan, apa menjadi pergumulan hidup mereka ya Bapa. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau yang sanggup menopang dan menggendong mereka ya Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah di kota maupun daerah sekalipun Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau yang sanggup memberkati mereka Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Setiap ketetapan yang ada Tuhan, mereka boleh ambil dengan anugerah-Mu ya Bapa, dengan kasih-Mu Tuhan turun atas hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ya Bapa, biar mereka juga boleh membawa terang Tuhan dalam kehidupan bangsa ini ya Bapa. Mereka boleh membawa terang-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan ya Bapa. Segala apapun Tuhan yang ada di dalam kemulut yang ada terjadi di muka bumi ini ya Bapa, penyakit sampar yang tidak menyenangkan ini Tuhan, kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Yesus, keluar dari negeri ini ya Bapa. Biar kasih Tuhan terus ada bersama dengan kami, kasih Tuhan, dan kami boleh bebas Tuhan melakukan aktivitas bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Bapa. Usia mereka bertambah, kasih terlebih Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan terus bertambah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mereka boleh tetap setia bersama dengan Tuhan. Mereka boleh tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan sepanjang hari ini Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Biar pelayanan mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada yang dalam keadaan sakit Tuhan, Kau pulihkan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, yang di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan, pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Biar kasih setia-Mu Tuhan ada dalam kehidupan mereka, anak-anak-Mu Tuhan, atau para medis lainnya Tuhan yang ada di garda depan Tuhan, yang melayani Tuhan orang-orang yang sakit Tuhan. Engkau juga memproteksi dan melindungi mereka, memimpin mereka, menjaga dan melawat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Mari sekarang sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi, prajurit Kristus yang militan dan juga murid sejatinya Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan berbakat engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu.
terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa